Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Pada jemaah dan masyarakat sekitar Masjid Al-Barakat, saya ucapkan semoga Allah Azza wa Jalla selalu menjaga kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan kesehatan dan keselamatan untuk kita dan keluarga kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan akhir hidup kita husnul khatimah. Amin. InsyaAllah pada pertemuan Jumat sore pekan ini kita akan lanjutkan bahasan dari kitab atau buku yang berjudul Agar Ilmu Menjadi Berkat. Dan ini merupakan bahasan terakhir dalam bab pertama ini, karena nanti setelah pembahasan ini kita akan masuk ke bab kedua tentang beradab, berilmu dan beramal. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tema sebab-sebab hilangnya keberkahan ilmu. Kepada para jamaah dan para pemirsa Aksya TV yang menyimak secara online, bisa membuka buku panduan atau file PDF-nya pada halaman 26 di poin C tentang sebab-sebab hilangnya keberkahan ilmu. Di poin sebelumnya kita sudah membahas tentang sebab-sebab mendapatkan keberkahan ilmu. Maka di poin selanjutnya kita akan membahas sebab-sebab yang membuat keberkahan ilmu yang telah kita dapatkan hilang. Sebagaimana ketika kita berkonsultasi kepada dokter tentang kiat-kiat atau jenis-jenis makanan yang membuat badan kita sehat, maka kita juga jangan fokus pada hal tersebut. Kita juga harus fokus pada makanan-makanan atau kiat-kiat agar tubuh kita terhindar dari makanan-makanan yang berbahaya, dari zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Jadi harus seimbang. Jangan sampai kita hanya fokus pada poin positif tapi tidak fokus pada poin negatif. Akhirnya tetap kita melakukan yang baik, tapi kita juga tidak menghindarkan dari yang buruk. Di antara sebab hilangnya keberkahan ilmu adalah pertama, tentang pentingnya kita tidak boleh berdebat tanpa ilmu. Jadi di antara sebab yang membuat kita kehilangan keberkahan ilmu adalah berdebat tanpa ilmu. Nanti akan saya jelaskan perbedaan antara debat dengan diskusi. Debat yang tercela adalah debat yang tidak memakai dasar ilmu. Obrolan yang dibahas tidak menyangkut dengan ilmu, lebih dominan dilandasi dengan hawa nafsu. Debat yang tercela adalah debat yang tidak memakai ilmu, debat yang tanpa dalil, hanya mengedepankan pendapat pribadi. Dan perlu diingat, salah satu akibat suka berdebat tanpa ilmu akan menghilangkan keberkahan ilmu. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memberikan nasihat. Debat secara umum itu akan bisa menghilangkan berkah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abghadul rijali ilallah al-aladdu al-khasimu." Orang yang paling dibenci oleh Allah
adalah orang yang paling keras debatnya. Orang yang sangat suka dengan debat. Kalau bertemu dengan orang yang mungkin tidak disukainya dan dia berupaya untuk menjatuhkan orang tersebut, dia biasanya menggunakan jurus andalannya, yaitu dengan debat. Dia membungkus perkelahiannya dengan istilah debat. Ini nggak boleh. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Bukhari nomor hadis 4523. Secara umum, orang yang suka berdebat tanpa ilmu, orang yang suka berdebat dengan cara yang tercela akan menghilangkan keberkahan pada ilmunya. Nanti ada kaitan. Kenapa kita harus menjaga keberkahan pada ilmu yang kita sudah pelajari dengan kehidupan kita, dengan usia kita, dengan harta kita. Karena di pembahasan awal kita dalam pembahasan kajian ini sudah saya jelaskan bahwa keberkahan itu meliputi semua hal. Ilmu, waktu, harta, usia, termasuk keluarga, istri, anak, suami, rumah, kendaraan. Setiap karunia yang Allah telah berikan tidak akan lepas dari keberkahan. Pasti akan dikaitkan dengan keberkahan. Karena orang yang menjatuhkan diri dalam perdebatan yang tercela tidak ada tujuan lain kecuali hanya ingin dirinya menang. Ini yang saya tadi disampaikan di awal. Kalau debat yang tercela tujuannya mencari kemenangan. Tapi kalau debat yang ilmiah, debat yang dibenarkan, debat yang dibolehkan, itu mencari kebenaran. Atau dengan istilah lain, nanti ada debat kusir. Debat kusir adalah debat yang tercela. Kenapa disebut debat kusir? Karena makna kusir sendiri adalah pengendali artinya. Dalam KBBI, kusir itu diartikan sebagai makna dikendalikan. Berarti debat kusir adalah obrolan tentang suatu bahasan yang dikendalikan oleh salah satunya. Yang tujuannya adalah untuk mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Kita lanjutkan. Dan itulah yang terjadi ya di masyarakat kita. Kalau orang sudah hobi mendebat sana, mendebat sini, dan tujuannya untuk menjadikan diri mencari kebenaran, hanya menjadi ajang, kesempatan untuk mencari kebenaran, orang yang begini nih modelannya perlahan akan kehilangan keberkahan ilmunya. Konsekuensinya ilmu yang telah dipelajari tidak berkah, tidak akan bermanfaat untuk kehidupannya. Maka nasihat para ulama di antara Syekh Utsaimin rahimahullah yang saya bawakan dalam buku ini, jauhilah perdebatan. Meskipun kita berada di posisi yang benar. Ini saya sampaikan trik atau siasat ketika kita menghadapi orang yang ngeyel, orang yang suka berselisih. Meskipun kita berada di posisi yang benar, ketika kita sudah menjelaskan nasihat kita, kita sudah menjelaskan maksud kita sudah menyampaikan alasan kita, lalu dibantah, maka diam dan tinggalkan majelis debat tersebut. Ustadz, gak enak, hati dikira yang sombong. Ya kan? Di sini sudah bukan bahasan siapa yang sombong, siapa yang rendah hati. Karena di sini kita mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjamin surga bagi orang yang mau meninggalkan debat. Kata Nabi, "Man tarakal mira'a wa huwa batilun, buniya lahu baitun fi rabadil jannah." Barang siapa yang meninggalkan perdebatan sementara dia berada di atas
kebatilan, dia dalam posisi yang salah, maka akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di pinggiran surga. Wa madtaruhu wa huwa wa'iqun buniya lahu fi wasatiha wa man hasuna fuluhu buniya lahu fi a'laha. Pada siapa yang meninggalkan perdebatan padahal dia berada di atas kebenaran, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah baginya di tengah surga. Dan barang siapa yang memperbaiki akhlaknya, maka akan dibangunkan baginya rumah di atas surga. Hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 4800. Perhatikan, di hadis ini ada 3 poin. Barang siapa yang meninggalkan perdebatan dan posisinya lagi salah, dan dia tidak melanjutkan perdebatan tersebut, dan dia berusaha meninggalkan perdebatan tersebut, dia berusaha meninggalkan forum debat tersebut, maka jaminan yang Allah telah berikan adalah Allah akan bangunkan rumah baginya di mana? Di pinggiran surga. Kasih contoh saya begini. Misalkan kita dituduh mencuri sendal teman kita. Lalu pihak yang lain mengatakan, kamu mencuri sendal ya? Kita sudah lelaki, kita salah. Atau kita ngeyel, kita berusaha pengen jujur, cuma jangan di situ. Akhirnya kita berbohong. Dengan apa? Diam. Padahal kita lagi salah. Tapi suatu saat saya akan jujur. Tapi ketika dalam posisi seperti ini saya nggak mau jujur dulu. Misalkan, kan dia tahu dia salah. Kalau dia mengaku mungkin dia akan dipukuli misalkan. Atau dia misalkan dalam kondisi di saat dia melakukan suatu kesalahan, lalu dia diajak dialog, obrolan yang akhirnya saling menyaut. Kita bicara disanggap, kita bicara ditanggapi, terus begitu. Dan kita dalam kondisi dalam saat itu salah, dan kita diam tidak berusaha meninggalkan majelis debat tersebut, maka jaminan yang Allah telah berikan akan membuat kita bisa dibangunkan oleh Allah rumah di pinggir surga. Padahal kita dalam pada salah. Tapi tujuan kita bukan berarti menghindar, tapi kita mengamalkan hadis ini agar kita selamat dari debat. Karena kalau debat usir atau debat yang tercela seperti ini, mau dilihat dari sisi manapun, tetap salah. Tidak ada manfaat kata para ulama. Karena tujuannya sudah bukan kebenaran, tapi kemenangan. Contoh lebih jelasnya adalah, misalkan saya merasa kehilangan sendal, diambil oleh si A. Si A ini sengaja saya ajak bicara di depan orang-orang yang ada di sekitar masjid dengan mengatakan, kamu ambil sendal saya ya? Tidak. Kamu ambil sendal saya? Tidak. Dan tujuan itu bukan untuk membenarkan kondisi ini agar dia sadar dalam keadaan salahnya, tapi dia pengen mempertaruhkan. Dia ingin, saya ini tujuannya adalah supaya saya dilihat sebagai orang yang menang dalam obrolan ini, dalam perdebatan ini. Maka ketika si A ini diam dan menghindarkan forum debat ini, maka dia dijamin oleh Allah akan dibangunkan rumah di pinggiran surga. Kemudian selanjutnya, ketika kita dalam kondisi selanjutnya kata Nabi, barang siapa yang meninggalkan perdebatan padahal dia berada di atas kebenaran, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah baginya di tengah surga. Misalkan kita dalam kondisi kita tahu bahwa dalam masalah ini yang salah tuh si B, si C, si D, si E membantah pendapat kita. Wah, kamu menuduh si B nggak ada buktinya. Kita tahu itu yang salah,
hanya saja nggak ada bukti. Lalu kita diam dan menghindar, menjauhi majelis debat seperti ini. Jaminan yang Allah akan berikan adalah kita akan dibangunkan rumah di tengah surga. Ya, ini Masya Allah. Kita dalam kondisi salah ataupun kita dalam kondisi benar, ketika meninggalkan majelis debat, niatnya mengamalkan hadis ini karena Allah, kita akan mendapatkan rumah di surga. Kalau salah dalam kondisi salah, kita memilih debat, kita dapat di pinggiran surga. Kalau kita dalam kondisi benar, kita mendapatkan rumah di tengah surga. Jadi debat itu suatu istilah di mana kita tuh ngobrol tuh gak ada ujungnya, Pak. Kita bicara di sahur, ditanggapi, dibantah. Kita bilang kita bicara dibantah, kita bicara dibantah. Nah itu. Ustadz, lalu apa dengan bedanya dengan diskusi? Kalau diskusi ketika kita memberikan suatu penjelasan, pihak lain bukan membantah, tapi menanggapi dengan ilmiah. Misalkan contoh saya menjelaskan bahwa ketika seseorang sholat batal, maka dia harus berwudu. Ustadz, apakah tidak cukup dengan membersihkan pantat? Misalkan, apakah seperti ini dikatakan debat? Tidak, karena dia menyanggah dengan ilmiah. Betul juga, kenapa tidak cukup dengan pantatnya saja? Yang ketut itu pantat, bukan kaki, bukan tangan, bukan kepala. Nah, kayak kita jelaskan, Ustadz, lalu bagaimana kalau ternyata saya nggak kentut? Apakah sangka termasuk dalam debat? Tidak, dia bertanya menanggapi penjelasan tersebut. Ini dikatakan sebagai diskusi. Tapi kalau debat tuh, oh Ustadz, itu Ustadz salah, betul itu harus tayamum. Ya, penjelasan ilmu dibantah dengan hawa nafsu ini sudah menjurus pada poin debat, dan ini nggak boleh kita tanggapi. Sudah, pergi saja, nggak usah pedulikan perasaan dia. Ya. Dan terakhir kata Nabi SAW, dan barang siapa yang memperbaiki akhlaknya, maka akan dibangunkan baginya rumah di atas surga. Kalau kita merasa kita punya kesalahan dalam bertetangga, dalam bermuamalah, lalu kita berupaya untuk memperbaiki diri kita karena Allah, maka jaminan yang Allah akan berikan, kita akan dibangunkan oleh Allah rumah di atas surga. Di sisi lain kita pun akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memperbaiki hubungan dengan masyarakat, dengan teman, dengan saudara. Tapi di sisi lain kita mendapatkan aset berupa rumah di atas surga. Ini diantara besarnya dampak debat kusir. Ya. Jadi kalau jamaah mendengar istilah debat kusir, Bapak Ibu jangan bingung. Itu debat kusir adalah maknanya debat yang dikendalikan oleh salah satu orang yang sedang berbicara. Ustadz, saya punya suami. Ustadz, saya punya istri. Ustadz, saya punya teman. Saya punya saudara. Saya punya tetangga. Ketika dia dalam kondisi melakukan kesalahan, saya tuh ingin sekali menasihati dia. Tapi ketika saya menasihati selalu dibantah, selalu diremehkan, selalu ngeyel. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah, serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, lalu bantahlah mereka dengan cara yang baik. Quran surah An-Nahl ayat 125. Di sini berarti ada solusi yang Allah telah berikan untuk kita kalau kita mau memperbaiki orang-orang yang ada di sekitar kita yang tadinya salah, semoga bisa menjadi benar. Dengan cara apa? Diingatkan dengan bahasa yang santun. Seperti halnya, saya kasih contoh. Misalkan, jamaah, saya mau ngasih uang senilai Rp20.000. Masing-masing yang hadir ke kajian saya kasih Rp20.000. Misalkan, saya berikan dengan cara yang santun.
Saya datangi satu-satu jamaah yang hadir, lalu saya berikan uang tersebut. Mau diterima tidak? Diterima. Karena caranya santun. Tapi saya di pertemuan selanjutnya saya bilang, jemaah, saya ingin memberikan hadiah. Bagi siapapun yang hadir, saya ingin memberikan hadiah senilai Rp50.000 untuk masing-masing jamaah yang hadir. Tapi enggak dengan cara yang pertama. Saya tidak perlu mendekat kepada masing-masing jamaah. Saya cukup lemparkan sesuatu. Saya lemparkan uang Rp50.000 untuk setiap jamaah yang hadir untuk masing-masing orang. Mau diterima tidak? Tidak akan mau diterima. Kenapa? Karena cara menyampaikannya. Pak Ustadz, saya mah terima dan nilainya besar, Rp20.000. Itu bertolak belakang dengan fitrah. Fitrah manusia hanya senang ketika diperlakukan dengan santun, diperlakukan dengan baik. Maka ketika diperlakukan dengan cara yang tidak baik, dengan akhlak yang tidak baik, dia akan menolak. Masih mending saya menerima Rp20.000 dari Ustadz ketika Ustadz menyerahkannya dengan santun, karena saya merasa terhormati. Ini di antara petunjuk yang Allah berikan. Kalau kita memang mau menasihati saudara kita, suami kita, istri kita, teman kita, anak kita, dengan cara yang baik. Adapun cara yang baik seperti apa, tinggal disesuaikan dengan karakter masing-masing orang yang ingin kita nasihati. Dan nanti ada dalam masalah debat itu ada istilah mengalah. Kalau jamaah saya kecil, itu kalau misalkan kita lagi cekcok dengan teman, suka ada tuh yang mengawali, sudah kalah aja. Atau dengan istilah apa? Yang waras ngalah. Itu biasanya cukup familiar ya di kalangan masyarakat Sunda. Ya, kalau cekcok, guys, waras ngalah. Kelehan. Dan sebetulnya ini sesuai kaidah Islam. Karena mengalah itu bukan berarti kalah. Apalagi sekarang yang muda ataupun yang tua, anak-anak ataupun remaja dekat dengan sosial media, dengan gadget. Contoh ambil perkaranya adalah dalam misalkan aplikasi Facebook yang lebih familiar di masyarakat ya, karena Instagram, TikTok itu hanya di kalangan orang tertentu. Contoh misalkan Facebook. Facebook itu mudah bagi orang menyerang, mudah bagi orang membantah. Ketika misalkan ada satu teman yang ada dalam akun Facebook kita pertemanan, lalu dia membuat postingan tentang sesuatu yang batin, misalkan membolehkan seorang laki-laki memakai jilbab, misalkan. Lalu kita bantah dengan nasihat. Lalu dia diam. Dia tidak mau dinasihati, lalu dia mau bantah nasihat kita. Maka hal yang kita harus lakukan selanjutnya adalah diam. Ustaz greget, gemes, kehel, kurang ajar, saya udah capek-capek ngetik nasihat panjang-panjang bawain dalil, enak banget dibantah begitu saja, seolah-olah ucapan dia lebih berharga, seolah-olah ucapan dia lebih berfaedah, lebih ilmiah. Saya sarankan Bapak Ibu, jika kita sedang berhadapan dengan orang yang ingin kita nasihati, jangan menaruh simpati ataupun sifat kepada diri kita bahwa kita ingin menyiapkan, jangan. Karena nanti perasaan, wow, nasihat saya nggak diterima, wow, saran-saran saya nggak didengar. Kalau sudah muncul pikiran seperti itu, alamat berarti tujuan dakwah kita bukan mencari kebenaran, tapi mencari kemenangan. Kita ingin
diri kita diakui, itu nggak boleh. Jadi rumusnya ketika kita berhadapan dengan orang yang seperti itu, tinggalkan. Meskipun kita dalam kondisi salah, tinggalkan. Dan di antara alasan kenapa kita harus meninggalkan debat kusir, obrolan perdebatan yang tanpa ilmu, karena Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Ma jadaltu 'aliman illa ghalabtuhu, wa la jadaltu jahilan illa ghalabani." Kata Imam Syafi'i, setiap kali berdebat dengan kelompok intelektual, orang-orang yang berilmu, aku selalu menang. Tetapi anehnya kalau aku berdebat dengan orang yang bodoh, aku kalah dan tidak berdaya. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa alasannya? Karena kalau orang yang berilmu, yang dibahas adalah ilmunya. Dan orang yang diajak diskusi dalam masalah itu, ketika yang lawannya sudah tidak punya ilmu, maka selesai obrolan. Maka yang tidak punya ilmu, dia mengikuti pendapat orang yang berilmu. Tapi ketika berdebat dengan orang yang bodoh, yang punya ilmu membahas ilmu, dia nggak punya ilmu bahasnya hawa nafsu. Saya contoh misalnya, Abu Salah, ini kenapa air putih? Kenapa nggak berwarna? Ustaz, karena di sini adanya gorengan, nggak ada kerupuk, nggak nyambung. Yang saya bahas itu air. Tapi ketika kita membahas ilmu, membahas perdebatan dengan ahli ilmu, Abu Salah ini nggak ada. Kenapa air bening nggak ada air teh? Karena adanya air bening, Ustaz. Air tehnya sudah habis. Selesai bahas. Dalam rumus matematika atau mungkin fisika, positif ketemu positif hasilnya apa? Positif. Positif sama negatif hasilnya apa? Negatif. Nyambung enggak? Wait. Ini salah satu ilustrasi saja, ya, kiasan agar kita mudah paham. Debat fusil ini jangan sekali diladeni. Sekalinya kita meladeni, sudah. Kita tidak dapat rumah di surga oleh Allah, ya. Kemudian kita akan larut dalam emosi, marah. Ustaz, saya jengkel. Tetangga saya menjelek-jelekan saya. Padahal saya tuh nggak ngelakuin itu, Ustaz. Dia sudah. Saya pernah menanyakan masalah seperti ini, Ustaz, kepada salah satu ustaz di Cirebon. Waktu itu saya dihadapkan dengan seorang penuntut ilmu lah, saya anggap begitu. Dia punya syubhat. Dia nggak mau dinasihati. Ketika kita menasihati selalu dibantah. Lalu jawaban dari ustaz tersebut kepada saya, Ustaz sebaiknya nggak usah meladeni orang tersebut. Lah, Ustaz, kalau kita biarkan nanti dia terus menerus seperti itu, nanti dia akhirnya mendoktrin teman-temannya yang lain agar mengikuti cara belajar seperti itu. Kata ustaz tersebut, tenang Ustaz, orang-orang yang ngeyel, orang-orang yang nggak mau dinasihati seperti itu, lama-lama juga akan hilang di telan zaman. Lama-lama juga binasa. Jadi nggak usah diladeni. Kemudian apalagi kalau kita misalkan ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya tujuan dakwah kepada keluarga, kepada saudara, pada tetangga, maka sekali lagi tetap menyampaikan dakwah dengan cara yang baik tanpa debat. Ya, sampaikan dengan cara yang baik tanpa debat. Imam Syafi'i juga pernah berkata, "Ma nadhurru ahadan illa ala nasiyah."
illa ala nasihat. Tidaklah aku mendebat seseorang melainkan dalam rangka memberi nasihat. Kemudian dalam kitab yang lain beliau mengatakan, wallahi wa nadatu ahadan fa ahbabtu an yukhti'a. Demi Allah, tidaklah aku mendebat seseorang melainkan berharap akulah yang keliru. Kitab Tadyinu Kabil Muftari halaman 380. Perkataan ini luar biasa. Imam Syafi'i ini memberikan contoh cara berdakwah yang tawadhu. Demi Allah, tidaklah aku mendebat seseorang melainkan berharap akulah yang keliru. Karena tujuannya bukan mencari kemenangan, tapi mencari kebenaran. Kalau orang sudah berdebat tujuannya mencari kemenangan, mencari pembenaran, apa ambisinya? Membuat orang lain salah dan membuat dirinya benar. Ini diantara beberapa hal yang harus diwaspadai terhadap debat. Kemudian sebab yang kedua yang membuat ilmu kita menjadi tidak berkah, yang menjadikan keberkahan ilmu kita hilang adalah salah niat. Para ulama salaf sangat keras dalam berjuang menggapai keikhlasan dan menaklukkan hawa nafsu. Sebagaimana ada perkataan ulama salaf kalangan tabi'in yang cukup terkenal, di antaranya perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau berkata, tidaklah aku merasa lebih sulit, lebih berat untuk memperbaiki sesuatu kecuali urusan niatmu. Kitab Riyadhul Ilmi halaman 11. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari dan hadis 1. Ada yang pernah bertanya di kalangan para penuntut ilmu, kalau kita sendiri tanya, kenapa di hadis tentang niat ini, kalau kita baca sampai tuntas, nanti ada lanjutan hadisnya dikaitkan dengan apa? Hijrah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kenapa niat ini dikaitkan dengan hijrah? Karena hijrah adalah perjalanan tersulit seorang muslim. Hijrah itu tidak mudah. Ketika kita hijrah salah niat, maka salah juga apa yang akan kita dapatkan dalam hijrah tersebut. Kita lanjutkan. Niat secara bahasa artinya al-qasdu atau keinginan. Sedangkan secara istilah, niat adalah berazal atau bertekad mengerjakan suatu ibadah ikhlas karena Allah. Maka ketika seseorang ingin mendapatkan keberkahan dari setiap ilmu yang dipelajari, maka niatkanlah dengan ikhlas semata-mata untuk mengharap ridha Allah dan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Penjelasan ini bisa dalam kitab Syarah Hilyatul Ilmi halaman 27. Dan ini pun semakna dengan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu murid dari Imam Syafi'i rahimahullah. Seorang yang menuntut ilmu yang ikhlas, dia tidak akan pernah
Lalu ditanya, apa maksud dari tidak mempengaruhi orang yang menuntut ilmu yang ikhlas? Yakni mereka yang menuntut ilmu dengan tujuan mengharap ridha Allah dengan ingin menghilangkan kebodohan dalam dirinya. Orang kalau sudah menuntut ilmu dengan dua niat ini tidak akan pernah rugi. Kenapa kita harus menjaga niat kita ikhlas karena Allah? Jawabnya, karena hakikatnya Allah lah yang memberikan keberkahan, bukan yang lain. Maka kalau kita sudah tahu Allah yang memberikan keberkahan kepada ilmu kita, maka cukup untuk kita patuh pada Allah. Ikuti aturan-aturan Allah. Yang Allah perintahkan kerjakan, yang Allah larang tinggalkan. Selesai. Kalau kita sudah ikuti aturan-aturan Allah, maka insya Allah pasti Allah akan memberikan banyak keberkahannya kepada ilmu kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang masih punya orang tua, coba kalau kita selalu membantah ucapan orang tua kita, tidak mau mengerjakan yang diperintahkan, dan tidak mau memenuhi keinginan orang tua kita. Kira-kira kalau orang tua kita punya tanah, kita bakal kasih tanah enggak? Tidak akan. Orang tua kita punya aset emas, bakal dibagi tidak? Tidak akan. Enak baik, ya. Diperintah nggak mau, disuruh nggak mau, dilarang juga malah ngebantah. Bahkan begitu perasaan kita juga kepada anak-anak kita. Anak-anak yang mungkin selalu banyak meminta kepada kita, minta jajan, minta ini, minta itu. Tapi kalau disuruh nggak mau, keren nggak? Sebel, kecewa, sedih, emosi. Tapi ketika anak-anak kita patuh, tanpa mereka meminta pun kita akan memberikan apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan. Begitupun Allah Azza wa Jalla. Ketika kita mengikuti aturan-aturan Allah, terutama dalam ilmu kita patuh pada Allah, misalkan meluruskan niat hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah, ingin menghilangkan kebodohan dalam diri kita, lalu berusaha mengamalkan ilmu, insya Allah Allah akan berikan keberkahan pada ilmu kita. Kalau bicara keberkahan ilmu itu luar biasa ilmu, Bapak. Berkah ilmu itu sama dengan berkah hidup, karena akan ada perubahan baik dalam kehidupan kita. Sebagaimana berkah dalam rezeki akan membawa banyak perubahan. Perubahan dalam keuangan keluarga, perubahan dalam rumah, perubahan dalam makanan, perubahan dalam kendaraan, perubahan pada keluarga anak-anak, perubahan pada pasangan hidup, banyak pengaruhnya. Di antara bahasan tentang niat, ada beberapa para ulama salaf yang memberikan penjelasan. Di antaranya Imam Al-Muzdi rahimahullah berkata, segala sesuatu yang tidak diniatkan mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla, maka akan sia-sia. Imam Abu Abdillah rahimahullah berkata, tidak ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih banyak, yang lebih kaya, yang lebih dalam faedahnya kecuali hadis tentang masalahnya. Kemudian Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah berkata, kalau seandainya saya menyusun kitab yang terdiri dari beberapa bab, tentu saya jadikan hadis Umar tersebut tentang hadis niat akan saya taruh pada setiap babnya.
Bahkan mayoritas para ulama salaf mengatakan tentang masalah niat ini seperti sepertiga dalam agama Islam. Jadi hadis tentang niat ini merupakan sepertiga bagian dari Islam. Kalau kita bahas masalah ini banyak minggu, Bapak. Bahasanya cukup jauh. Hanya saya tidak bisa lebih detail. Yang penting kita sudah paham bahwa di antara sebab hilangnya keberkahan ilmu yang kita telah pelajari adalah tentang kita yang salah niat. Ya, setelah kita mempelajari tentang bahayanya berdebat tanpa ilmu, maka kita juga harus menghindarkan sebab-sebab yang membuat kita salah niat dalam menuntut ilmu. Ustaz, boleh nggak saya niat menuntut ilmu itu supaya istri saya juga akhirnya rajin menuntut ilmu? Ustaz, boleh tidak kalau saya menuntut ilmu itu ada kajian niatnya supaya suami saya juga ikut kajian? Jawabnya boleh, dengan syarat letakkan niat tersebut di posisi kedua atau ketiga. Karena nanti di posisi pertama niatnya adalah karena Allah Azza wa Jalla. Ini ada tips bagi ibu atau bapak-bapak yang ingin memperbaiki pasangannya. Jangan fokus pada fisik kitanya, jangan fokus pada hubungan kita dengannya, tapi fokuslah pada hubungan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sebagaimana yang pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya tentang perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Itu bosnya. Kemudian sebab yang terakhir yang membuat keberkahan ilmu kita hilang, yaitu dosa. Secara umum sesuatu yang dapat merusak segala kebaikan adalah dosa. Dosa itu Bapak Ibu kayak nikotin dalam rokok, akan merusak, menghancurkan si pelakunya secara perlahan dan pasti. Bahkan dosa akan membuat hati si pelakunya gelisah, gak tenang. Maka nasihat saya dalam buku ini saya sampaikan untuk para pembaca dan para pemirsa dan para jamaah yang hadir, teruslah berjuang untuk selalu meminta ampun pada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah biang sebab utama rusaknya kehidupan kita. Itulah yang menyebabkan ilmu yang telah kita pelajari tidak berkah. Seolah-olah kalau kita sedang punya ilmu, mau mengamalkan ilmu itu susah. Waliyadzubillah. Maka teruslah rutin menyelipkan doa-doa di antara yang sering kita panjatkan kepada Allah untuk meminta ampun pada Allah. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidaklah yang aku harapkan adalah pengabulan doa, tapi yang aku harapkan adalah semoga Allah selalu mudahkan diriku untuk bisa berdoa kepada-Nya. Karena orang kalau sudah berdoa, kata Ibnu Qayyim, dia dekat dengan pengabulan. Tapi kalau orang sudah tidak mau berdoa, merasa jauh dengan doa, sulit berdoa, artinya dia jauh dari pengabulan. Sahabat An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal itsmi. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan dosa. Faqala, maka beliau menjawab, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Kata Nabi,
kebaikan adalah akhlak yang baik dan dosa adalah sesuatu yang membuat bimbang, membuat gelisah hati. Dan kamu tidak suka jika dilihat atau diketahui oleh manusia. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 2553. Kalau kita mau tahu yang kita kerjakan itu termasuk kebaikan atau keburukan, termasuk amal atau dosa, maka lihat efek hati kita. Kalau yang kita kerjakan membuat hati kita gelisah, itu dosa. Berarti yang kita kerjakan menyelisih perintah Allah, menyelisih sunnah Rasulullah. Tapi yang kalau kita kerjakan membuat hati kita tenang, bahagia, insya Allah itu indikasi yang kita kerjakan sesuai perintah Allah, sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu pernah di zaman waktu saya masih mengurus pesantren di Cirebon, saya menghadapi salah satu santri yang mungkin perlu bimbingan saja, perlu dinasehati. Tapi karena dia sudah sering berbohong, akhirnya membuat pengurus-pengurus yang lain itu kesal, greget. Maka saya katakan, kamu mau tahu enggak yang kamu lakukan itu salah atau benar? Mau Ustaz? Coba setelah kamu tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, menjawab pertanyaan-pertanyaan Ustaz yang lain, atau kamu melakukan sesuatu yang saya tidak tahu, hati kamu tenang atau tidak? Kamu gelisah atau tidak? Gelisah Ustaz. Berarti yang kamu kerjakan salah. Meskipun kamu tadi menjawab tidak. Berbohong maksudnya. Akhir situ dia mengakui bahwa dia telah melakukan dosa. Ini pun mungkin trik untuk orang tua ketika menasihati anaknya. Karena anak-anak ini juga boleh kita latih kedewasaannya sejak usia-usia yang sekarang kita hadapi. Jangan pernah berpikir, Ustaz, anak saya masih 18 bulan, belum 2 tahun. Kayaknya belum perlu bagi saya mengajak dia untuk bicara, mengajak dia untuk jujur. Ini tidak boleh seperti itu. Ajak anak kita sejak sekarang untuk melakukan yang memang sudah kita ketahui tentang kebaikan. Nanti dia akan mengikuti. Karena kalau manusia itu gak ada standarnya. Tidak ada standarnya, sehingga kita boleh bereksperimen dalam pendidikan ini, asalkan tidak menyelesaikan syariat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kisah yang dialami oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini cukup terkenal kita desanya. Ini bayangkan, kita masih bisa dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla menghafal Quran, menghafalkan zikir-zikir, bisa menghadiri majelis ilmu. Sedangkan kita posisinya banyak melakukan dosa, banyak melakukan kesalahan. Imam Syafi'i rahimahullah sama seperti kita manusia, tapi beliau memiliki sifat wara', kehati-hatian yang sangat dahsyat. Beliau pernah berkata, syakautu ila Waqi' su'a hizdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullahi la yubda li'asi. Kata Imam Syafi'i, aku pernah mengadukan kepada Waqi'. Waqi' ini adalah guru beliau, tentang bolehnya hafalan Imam Syafi'i. Lalu beliau, Waqi', membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Beliau memberitahukan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidaklah mungkin diberikan pada ahli maksiat. I'anatul Talibin jadi 26190. Kita akui bahwa Imam Syafi'i ini orang yang sangat kuat hafalannya.
Jamaah harus tahu, Imam Syafi'i ini sangat kuat hafalannya. Bayangkan, Imam Syafi'i bercerita, aku telah menghafalkan Al-Quran ketika berumur 7 tahun. Aku pun telah menghafal kitab Al-Muwatta, kitab hadis yang ditulis oleh Imam Malik di usia 10 tahun. Dan ketika usia 15 tahun, aku pun sudah berfatwa. Coba, kalau saja Imam Syafi'i, orang yang tidak pintar, kalau kata orang kampung blow on, gak mungkin Imam Syafi'i diizinkan untuk berfatwa di usia 15 tahun. Bisa menghafalkan Al-Quran di usia 7 tahun. Bisa menghafalkan kitab hadis di usia 10 tahun. Tapi ketika dinasihati tentang buruknya hafalan Imam Syafi'i, diperintahkan untuk meninggalkan maksiat. Dalam kisah yang lain, akhirnya Imam Syafi'i ini merenung. Coba pikirin, apa ya dosa apa kira-kira yang sudah aku lakukan yang mengakibatkan hafalanku ini goncang, mudah lupa. Pernah saya jalan melihat seorang wanita yang ingin menaik kendaraan, lalu tersingkap pahanya, atau dalam riwayat yang lain terlihat mata kakinya. Aku sempat melihat, meskipun pada saat itu aku langsung memalingkan pandanganku darinya. Tapi subhanallah, pandangan yang sebentar itu pun harus dibayar konsekuensi dengan mulai melemahnya hafalan beliau, mulai melemahnya daya ingat beliau. Ini terjadi Bapak Ibu. Ini ibu-ibu juga harus berwaspada kepada suaminya, dan kita pun sebagai suami harus hati-hati. Sekarang sudah terjadi. Coba bayangkan, lihat sekarang ya, ibu-ibu, makanya maaf kalau mau berkendara, mau dibonceng, sebaiknya kalau memakai rok atau memakai gamis, pakai dalaman celana panjang, agar ketika mau mentah, ya, bahasa mentah, mau ngangkat kaki naik ke motor, pasti tersingkap itu. Tapi ketika kita memakai celana dalaman yang panjang, aman insya Allah. Ya, mau pakai daster, rok, sarung, gamis, hati-hati. Ya, ketika mau melangkah atau mengangkat kaki ke motor atau ke sepeda mungkin, ini harus pakai celana dalaman yang panjang agar tidak terjadi. Ini pernah terjadi juga nih. Saya pernah di satu daerah di luar Majalengka ya, ada anak-anak sekolah, Pak. Dia pulang sekolah, dia sengaja duduk di pinggiran jalan. Lalu dia selalu memperhatikan ibu-ibu atau perempuan yang mau naik motor. Kalau bahasa orang Sunda mah kela-kela, tanda gua ya, tempo. Itu rekan motor. Dia liatin setiap perempuan yang mau naik motor. Pasti bagian dari mata kaki hingga paha akan terlihat. Ustaz, tapi kalau misalkan saya ingin gimana caranya meskipun saya pakai celana panjang, ketika pakai rok ataupun gamis, saya nggak melihat Ustaz ketika naik motor. Ada caranya, yaitu pertama duduknya miring, atau pengen tangan Ustaz, saya pengennya duduknya mentang gitu. Maka ketika mau mengangkat kaki ke motor, tumpuan kaki kirinya jangan di aspal, jangan di jalan, tapi mengijak pedal motor. Ini biasanya sering menjadi cara untuk naik motor-motor besar. Nah, kita teramping tuh untuk motor-motor bebek juga otomatis. Jadi kaki kiri kita menginjak pedal motor, ketika mengangkat posisi kaki kita bisa melewati jok motor tanpa mengangkat sedikit. Ini diantara trik agar tetap terjaga bagian dalam tubuh kita. Hati-hati ya. Ini diantara dampak dari dosa bisa menghilangkan keberkahan ilmu yang telah kita pelajari. Waliyadzubillah. Mungkin ini penjelasan yang mungkin bisa saya bahas. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke bab kedua ya, tentang beradab sebelum berilmu. Kita akan bahas secara detail tentang gimana caranya beradab sebelum berilmu dan apa pengaruh adab terhadap ilmu.
Barangkali sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya, saya persilakan. Barangkali Bapak Ibu mau bertanya melalui tulisan boleh, melalui langsung pun boleh. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Tetap pergaulan. Baik. Terkait pergaulan, dan ingat ya, kalau kita berbicara pergaulan tidak hanya untuk remaja, bukan hanya untuk anak-anak, tapi kita pun orang dewasa harus berwaspada terhadap pergaulan. Karena almaru alamat ala dini khalil. Seseorang ini bisa dilihat karakternya, agamanya tergantung teman dekatnya, CS-nya, sahabatnya, gitu maksudnya. Karena ketika kita mau tahu burung yang ada di hadapan kita itu jenisnya burung apa, namanya apa, maka lihat teman-teman yang ada di sekitarnya. Karena burung ini akan selalu bersama burung-burung yang sejenisnya. Gak mungkin ibu punya teman yang suka gosip, tiba-tiba ngedeket ibu yang gak pernah gosip. Itu gak mungkin. Bapak-bapak yang suka main remi, ngedeket bapak yang suka ke masjid, itu gak mungkin. Pergaulan ini akan menentukan kemana kita akan ada. Dalam prinsip bergaul itu dua. Kalau kita bisa mewarnai, kalau nggak bisa kita yang diwarnai. Siapa yang paling kuat? Makanya dalam pergaulan pun harus waspada. Makanya kalau kita mau menentukan pergaulan untuk diri kita atau untuk anak kita atau untuk pasangan kita, lihat saja kita maunya gimana. Oh, saya mau Ustaz, anak saya ini bisa mengatur aurat dengan baik, apalagi anak saya perempuan. Maka pilihkan teman atau pilihkan sekolahan yang di situ teman-teman perempuannya menutupi aurat. Oh Ustaz, anak saya yang laki-laki pengennya sih dia tidak merokok Ustaz. Maka pilihkan teman, pilihkan tempat sekolah yang di situ guru-gurunya tidak merokok, yang teman-temannya tidak merokok. Minimalnya kalau gurunya tidak merokok, insya Allah muridnya juga tidak akan merokok. Ada Pak Ustadz, di sekolah saya ada guru yang tidak merokok tapi tetap aja murid-muridnya merokok. Iya, karena guru yang tidak merokoknya cuma 1-2, sisanya pada merokok. Karena guru itu menjadi tuntunan, panutan, sebagaimana orang tua. Makanya orang tua pun sama, ketika ini anaknya ke masjid setiap waktu sholat, dianya harus ke masjid. Kalau dianya ke masjid jarang-jarang, iya harus juga ke masjid, tapi jarang-jarang juga nanti kan sama. Ya ada istilah dalam peribahasa, buah itu jatuhnya tidak akan jauh dari pohonnya. Itu secara umum akan berlaku. Ya, anak itu kan cerminan kita. Makanya dalam medis itu ada istilah hormon. Ibu punya, bapak punya anak 4. Insya Allah di antara 4 anak ini akan ada yang genetiknya kepada kita sebagai bapak, atau sisanya ada yang genetiknya kepada ibu. Makanya saya itu bilang, iya anak ini mah mirip ibunya, anak ini mah mirip bapaknya. Itu bukan hanya wajahnya bapak, tapi ke karakternya pun sama. Oh iya ngomong-ngomongan, ya jika hiburan misalkan, iya mah baperan sih gak bapak. Iya emang begitu. Hati-hati. Meskipun itu bisa diperbaiki.
Ingat, hilangkan pola pikir pemahaman tentang watak nggak bisa diubah. Itu salah. Apa buktinya? Allah sudah menjanjikan kita itu dalam keadaan rugi. Dalam surah An-Nasr, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Apakah semuanya akan rugi? Enggak. Bisa diubah dengan cara apa? Ital ladzina amanu, kecuali mereka beriman. Wa 'amilus shalihat, beriman dia mau beramal salih. Wa tawassaw bil haq, dia mau menasihati tentang kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dia mau memberikan nasihat untuk temannya, untuk saudaranya tentang sabar. Itu Allah yang bilang. Kalau kita meyakini watak itu gak bisa berubah, mau gak kalau Allah berlakukan itu untuk kita? Kita selamanya rugi terus. Atau dalam ayat yang Allah mengatakan sungguhnya manusia dalam keadaan kikir. Apakah kita semakin kikir? Enggak. Kita bisa agak kikir dengan cara memaksa sendiri untuk mengamalkan harta kita, peduli kepada orang lain. Banyak hal-hal seperti ini yang kita perbaiki. Tapi insya Allah ilmu yang kita pelajari sudah berkah, pulang semua bawa oleh-oleh. Ada ilmu yang kita bisa amalkan. Maka kalau ada momen di mana kita kajian, lalu pulang semua nggak berasa bawa oleh-oleh, sayang, nggak ada yang bisa kita amalkan di rumah. Makanya kalau sudah menuntut ilmu, fokus utamanya adalah pada ilmu, bukan kepada yang bicara masalah ilmu. Selama ustaz tersebut akidahnya benar, cara ibadahnya benar, yang disampaikan adalah ilmunya, sudah, gak usah dibanding-bandingkan. Fokusnya pada ilmu, yakin ilmu. Mungkin jika tidak ada yang ditanyakan lagi, ibu-ibu bertanya tidak? Tidak ada. Terpaham ya insyaallah. Ini kita pelan-pelan, seenggaknya Bapak Ibu pula ada bingkisan yang bisa dibawa ke rumah orang rumah. Saya tutup dengan doa kehormatan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.